Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Edwin Nurafeni dari kelas 10 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan iklim serta gejala perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas kuantitas serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel. Yaitu curah hujan atau angin pada suatu periode tertentu yang umumnya berentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun. Iklim berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalnya pada erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Upaya mitigasi biologis yang pertama reforestasi dan penghijauan kota, kedua restorasi lahan basah dan mangrove, tiga konservasi spesies rentan, empat penggunaan energi terbarukan seperti bioenergi dan biomasa, lima teknologi carbon capture dengan mikroorganisme. Selanjutnya ada peran manusia dalam adaptasi. Yang pertama, pendidikan lingkungan, kedua, pertanian berkelanjutan yaitu agroekologi, tiga, perubahan gaya hidup seperti hemat energi, diet ramah lingkungan, empat, mendukung kebijakan ramah iklim. Dan selanjutnya ada gejala perubahan iklim. Gejala perubahan iklim merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan pada masa yang akan datang. Perubahan iklim didasari oleh kejadian yang dialami dalam periode waktu di atas 30 tahun. Selain itu, beberapa variabel perubahan iklim juga berlangsung dalam periode yang relatif lama dengan rentang waktu di atas 20 tahun sehingga tidak mudah untuk menjelaskan adanya indikasi perubahan iklim. Nah, beberapa adanya gejala perubahan iklim yaitu yang pertama ada peningkatan suhu global, kedua perubahan pola curah hujan, ketiga pencairan es dan salju, keempat kenaikan permukaan laut, kelima perubahan keanekaragaman hayati, dan yang terakhir ada perubahan musim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Firnero Alivia dari kelas 10-2, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim semakin mendesak untuk diatasi dengan pengelolaan limbah yang buruk sebagai salah satu penyebab utama. Limbah plastik dan sampah organik menghasilkan gas rumah kaca untuk memperburuk pemanasan global. Kenaikan suhu permukaan bumi, melelehnya salju di kutub utara, dan kenaikan permukaan air laut merupakan beberapa gambaran yang terjadi sebagai dampak pemanasan global. Berikut dampak perubahan iklim. 1. Kekeringan. Perubahan iklim turut mengubah ketersediaan air yang dapat memicu kekeringan di berbagai wilayah. 2. Menyebabkan badai destruktif. Badai destruktif menjadi lebih kuat dan sering terjadi di berbagai wilayah. 3. Punahnya beberapa spesies. Perubahan iklim mempercepat laju kepunahan beberapa jenis spesies. 4. Pemutihan karang. Pemutihan karang merupakan akibat dari cengkaman atau stres sewaktu terjadi perubahan besar pada organisasi jaringan dan sitokimia dalam polip karang. Penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan alam. Namun, aktivitas manusia mempunyai dampak besar dalam perubahan iklim. Berikut penyebab perubahan iklim. 1. Peningkatan kadar CO2. CO2 merupakan salah satu jenis gas yang memiliki efek rumah kaca, yaitu dapat menangkap dan menahan panas matahari. 2. Anomali efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi
yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer. Pada dasarnya, efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang wajar terjadi. 3. Aktivitas manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim. Banyak aktivitas manusia yang mungkin tidak disadari dapat menyebabkan perubahan iklim. Populasi manusia serta pertumbuhan manusia berlangsung semakin cepat. Hal ini berdampak pada perubahan iklim di bumi, karena terdapat aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan iklim. 4. Aktivitas kendaraan bermotor. Gas emisi dari kendaraan bermotor sudah tidak dapat diragukan lagi sebagai sumber utama penghasil polusi udara karbon monoksida. 5. Kegiatan terkait produksi dan penggunaan plastik. Polusi plastik menjadi salah satu penyebab terbesar perubahan iklim. Tumpukan sampah plastik dapat menyebabkan pemanasan global di bumi. 6. Penimbunan sampah organik. Sampah berkontribusi besar dalam emisi gas rumah kaca, yaitu gas metana. Metana merupakan gas yang terbentuk dari proses dekomposisi anaerob sampah organik yang juga sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dibicarakan baik-baik. Dan kedepannya saya akan memperbaiki kekurangan saya tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.